Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu, haleluya, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, oh rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Amin. Oh sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Mari jemaat Tuhan masih pada menit-menit awal, ajak keluargamu, ajak teman-temanmu untuk invite sama-sama. Kita online secara live streaming, walaupun YouTube masih ada gangguan, tapi nanti akan ditayangkan jam kemudian. Tapi rindukan, saya rindu ada boleh beribadah bersama-sama dalam doa pagi ini sebelum ada beraktivitas untuk dibekali dengan firman. Saya ajak saudara naikkan satu pujian sekali lagi dan kita menyembah Tuhan sebentar, dan saya akan sharing firman dengan Anda. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya. Mari kita menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang mendekat kepada-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami rindu bersama dengan umat-Mu datang menyembah-Mu, datang bersama menyembah-Mu Yesus. Shakaramaya Ramasiri Naramo, Shatekene Naramaya Ramasiki Nararamo. Kami menyembah-Mu. I love you Lord, I love you Lord Jesus. Kami datang mendekat kepada-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Rendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Shakatamaya Ramaya Ramaya Ramaya. Engkau terindah, Engkau termulia. Kami bersuka dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, Engkau melawat. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami, umat-Mu yang datang menyembah-Mu Tuhan. Syaramata Kanama Ramasiki Ramaya Ramaya Ramasyaramaya Ramo. Oh, terima kasih Tuhan. Syaramata Kanama Ramasiki Ramaya 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 Ramo. Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu pagi ini. Kau menjamah setiap umat-Mu yang menyaksikan secara langsung baik lewat Instagram maupun lewat YouTube secara online live streaming. Jamah setiap umat-Mu yang bersama kami dalam hadirat-Mu. Tempat jarak jauh pun tidak halangan buat Roh Allah menjamah. Maka nanti kemudian YouTube yang menyusul juga bergabung, biarlah mengalami lawatan dan jamahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Kami mau siapkan hati kami untuk diajar dengan firman-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, bahkan obatkan hidup kami dengan firman-Mu. Kekuatan-Mu menjamah melawat setiap kami.
Kami sediakan tanah hati kami yang terbaik, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu yang bersama kami mendengar firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Baik, renungan firman Tuhan terambil di dalam Yehezkiel pasal 37. Agak panjang nih ayat saya baca, tapi saya harus baca karena sebuah cerita. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mau bicara tentang bangkit dari kegagalan, saudara ya. Ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Yehezkiel 37, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup ini di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara, sungguh suatu berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Ayat 10, saudara yang ada bersama dengan saya bawa Alkitab di depan saudara, atau sama-sama kita baca dengan keras. Ayat 10, 1, 2, dan 3. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Puji Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan hari ini saya bicara tentang bangkit dari kegagalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam firman Allah yang barusan kita baca, di mana Nabi Yehezkiel mendapat satu vision, penglihatan dari Tuhan yang menceritakan keadaan fakta sesungguhnya dari umat Allah Israel. Tuhan lagi ngomong sama Yehezkiel bahwa umat Israel sebetulnya hancur hidupnya, terpuruk hidup mereka. Mereka digambarkan seperti tulang-tulang kering yang sudah mati dan sudah tinggal tulang, dan tulang itu udah gak ada pelembab lagi, saudara. Sudah kering. Kenapa kering? Kesentrong sama matahari, karena dia di lembah terbuka. Artinya begini, secara fakta bahwa Israel itu tidak mungkin bisa bangun lagi. Umat Allah gak mungkin bisa bangkit lagi, comeback gak mungkin. Secara pikiran manusia mustahil. Saudara gak usah jauh-jauh, ada fakta yang pernah terjadi pada zamannya Hitler, saudara ya. Pada zaman Hitler pernah terjadi umat Israel, umat Allah itu dibantai kurang lebih 6 juta orang. Terkenal dengan peristiwa Holocaust, kalau Anda ingat. Itu Hitler bunuh 6 juta orang Yahudi, pria, wanita, laki-laki, perempuan, orang tua sampai anak. Itu di kamp konsentrasi dikasih gas beracun. Orang yang hidup pada zaman itu sulit berpikir, dibayangkan, susah gitu dipikirkan Israel bisa comeback. Umat Allah Israel bisa kembali, apalagi menjadi sebuah bangsa, nggak mungkin, mustahil. Tetapi ternyata tahun 1948 bangsa ini muncul. Tiba-tiba Israel mendeklarasikan menjadi satu negara Israel Raya. Itu dunia kaget. Yang saya mau bilang sama saudara begini, bahwa Tuhan itu spesialisasinya melakukan hal yang nggak mungkin.
Tuhan itu spesialisasinya melakukan hal-hal yang sukar, yang mustahil. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi dia. Saya suka bilang kepada Anda jemaat Tuhan, Elia pada masa kekeringan kesukaran itu pernah dipelihara burung gagak, kasih roti, kasih daging. Itu sebetulnya sesuatu yang mustahil kan. Yunus yang dilempar ke dalam laut, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan? Tuhan kirim seekor ikan yang besar. Bagaimana mungkin burung bisa pelihara manusia? Bagaimana mungkin yang namanya ikan bisa selamatkan manusia? Bukankah itu gak masuk akal? Tapi Tuhan kalau kerja, Tuhan bikin sesuatu yang gak mungkin, semuanya bisa jadi mungkin. Walaupun hari itu termasuk umat Allah Israel berkata gak mungkin bisa bangkit, comeback jadi satu bangsa, gak mungkin. Tapi ini kan umat pilihan Allah. Rencana Tuhan jalan terus. Yang saya mau bilang kepada Anda begini, kalau hari-hari ini kita memang sedang berada pada masa yang sukar, saudara ya. Kita berada masa krisis, berada pada masa-masa yang sulit. Masalah yang sukar itu memang bisa menekan jiwa kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, itu bisa menekan hidup kita luar biasa. Tapi dengarkan saya sebagai hamba Tuhan dalam memberitakan firman Allah ini begini. Masalah boleh menekan kita, kesulitan krisis boleh menekan jiwa kita, tapi jangan sampai kesulitan kita, kesukaran kita menekan iman kita, apalagi sampai iman kita jadi hilang. Karena begini saudara ya, kalau karena kesukaran yang kita hadapi dan kesulitan yang ada, kalau untuk iman hari ini kita nggak punya, iman hari ini sudah hilang saudara ya. Apa yang kita bisa harapkan untuk masa depan, untuk hari esok? Nggak ada. Makanya krisis boleh ada, masalah boleh menekan hidup kita, tapi jangan sampai iman kita tertekan. Apalagi Anda hilang iman, iman hari ini nggak ada, berarti Anda nggak bisa berharap untuk masa depan. Makanya kalau dengan kata lain saya berkata begini, ya Anda jangan cepat berputus asa dulu, Anda jangan cepat berputus harapan. Percaya gini, masih ada Tuhan. Makanya menghadapi masa sukar, masa kegagalan, masa sulit saudara ya, tetap ikut cara Tuhan, tetap ikut prosesnya Tuhan. Bahwa percayalah Tuhan masih bisa bangkitkan saudara dari kegagalanmu. Jangankan bangkit dari titik nol saudara ya, bangkit dari titik minus pun Tuhan sanggup melakukan bagi saudara. Bahkan seandainya ini saya ngomong kepada Anda berkata, tapi Pak saya hancur ini, saya berantakan semua ekonomi, pekerjaan, rumah tangga saya, ini semua karena dosa saya. Setahu saya yang tahu kayak ini Tuhan hukum saya karena saya meninggalkan Tuhan, karena saya sudah jauh dari Tuhan, saya sudah bikin dosa ini, itu ada yang tahu kan? Bisa jadi orang mengalami kehancuran, bisa jadi orang mengalami kegagalan, berantakan, kacau balau dalam hidupnya. Itu memang karena dosa-dosanya. Tapi tetap saya mau bilang lewat firman Allah, terang firman bilang kepada kita, Anda masih bisa kembali kepada Tuhan lewat pintu yang namanya pertobatan, saudara. Bisa berkata amin? Ingat tidak kisah tentang anak terhilang? Dosa dia sama bapaknya, ngelawan bapaknya, durhaka sama bapaknya, tinggalkan jauh bapaknya, bahkan dia foya-foya di negeri orang. Karena dosanya, karena kesalahannya, dia kayaknya bukan cuma titik nol ya, dia titik minus. Karena mau makan ampas babi saja yang sudah sisa, yang udah kotor, dia kagak bisa. Artinya memang dia sudah minus kehidupannya. Tetapi kita tahu jalan cerita itu, anak bungsu ini dibangkitkan, dipulihkan dari kegagalannya. Bagaimana caranya? Bertobat, kembali kepada bapaknya, minta ampun sama sorga, minta ampun sama bapaknya. Dia nggak minta cincin, bapaknya kasih cincin. Betul apa tidak? Dia tidak minta kasut, bapaknya kasih kasut. Dia nggak harap dikasih jubah. Bahkan ketika dia lapar gak bisa makan tadinya karena minus kehidupannya, dia bukan cuma dikasih satu piring bubur ayam, dibikinin pesta lembut tambun yang limpah, dipotongin buat anak ini, anak yang terhilang. Bagaimana dipulihkan? Bertobat. Karena percaya begini, Tuhan kita bukan Tuhan kehancuran, Tuhan kita Tuhan yang menghidupkan. Tuhan gak pernah benci saudara, Tuhan gak pernah benci saya. Yang Tuhan benci adalah dosa kita.
dosa kita Tuhan benci, tapi Tuhan selalu rindu memulihkan kita seperti Dia pulihkan anak terhilang. Makanya Yesus pernah bersabda dengan sabda yang sangat terkenal, bulu yang terkulai, Alkitab katakan apa saudara? Tidak akan dipatahkannya. Jadi kalau ada bulu udah terkulai sudah mau patah, nih tangan Tuhan gak datang mau patahkan, nih mau saya patahin aja, oh tidak. Alkitab Yesus berkata, sumbu yang mulai pudar nyalanya. Lampu atau kompor dulu pakai sumbu ya, yang sudah mulai mau mati, itu tangan Tuhan gak datang biar saya pencet aja biar mati sekaligus, enggak. Justru yang sudah mau patah bulu dibangkitkan lagi. Bahkan sumbu yang sudah mulai mati pudar dinyalakan oleh tangan Tuhan. Karena saya ulang, Tuhan kita bukan Tuhan kehancuran, Tuhan kita Tuhan yang menghidupkan setiap kita. Saudara bisa berkata haleluya. Anda mesti percaya, selama saudara ikut caranya Tuhan, ikut tunduk pada prosesnya Tuhan, Tuhan masih bisa bangkitkan saudara kembali. Jangankan dari titik nol, dari titik minus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuncinya apa? Ya percaya sama Tuhan. Tuhan itu spesialisasi lakukan hal-hal yang sukar. Makanya hari ini pesan saya lewat firman Allah, jangan cepat putus asa, jangan cepat putus harapan Bapak Ibu Saudara. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan, masih ada Yesus, masih ada pertolongan. Tuhan gak pernah benci saudara, dosamu yang dibenci sama Tuhan, tapi Tuhan itu memulihkan. Yang terkulai gak dipatahkan, yang sudah mau mati sumbunya dinyalakan kembali hidupnya oleh Tuhan. Nah pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan memulihkan kita? Ayat 1 coba tampilkan, ayat 1 Yeskel pasal 37 ayat 1. Saya baca saudara ya. Kalau ada Alkitab, saya harap ada Alkitab setiap doa pagi mulai hari ini. Ayat 1 saya baca, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia, perhatikan, membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Bagaimana caranya kita dipulihkan? Bagaimana caranya kita dibangkitkan dari kehancuran kita, dibangkitkan dari kegagalan kita? Alkitab katakan yang pertama, dengan perantaraan Roh-Nya. Bilang sama-sama saya Roh-Nya. Bilang sama-sama saya Roh Kudus. Bagaimana kita dipulihkan? Dengan perantaraan Roh Kudus. Makanya jangan pernah jauh dari Roh Kudus. Mulai buka hatimu untuk Roh Kudus bekerja menjamah hidupmu. Mulai buka kedua tanganmu, ulurkan dan berkata, Roh Kudus pegang tanganku dan tuntun hidupku. Aku rindu mengalami pemulihan. Sebab ternyata untuk mengalami kebangkitan, mengalami pemulihan tidak ada cara lain. Lewat perantaraan Roh-Nya, lewat perantaraan Roh Kudusnya. Makanya pesan saya poin 1, bagaimana caranya bangkit dari kehancuran. Saudara jangan pernah jauh dari Roh Kudus, itu nomor 1. Mau dipulihkan saudara, mau dibangkitkan dari kehancuran saudara, jangan pernah jauh dari Roh Kudus. Ya, itu ada satu lagu, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu. Bagaimana kalimat berikutnya? Bahwa ku mendekat padamu. Ini kita mesti buat. Kalau Anda ingin dipulihkan, bangkit dari kehancuran, kekacaubaluan hidup kita, ya, bawa hidupmu, hidupku, hidup kita semua dekat dengan Roh Kudus. Karena hanya dengan perantaraan Roh-Nya, dengan perantaraan Roh Kudus kita dipulihkannya. Kenapa harus lewat Roh Kudus? Ada satu ayat saudara, coba kita lihat sebentar ya, dalam Injil Yohanes saudara ya, pasal yang ke-17 itu. Yohanes pasal 17 saudara ya. Ayat yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Mari sama-sama kita baca jemaat Tuhan dalam ibadah ini, doa pagi saat teduh ini. Yohanes 16 ayat 7. Sama-sama kita baca ya, 2 dan 3. Namun benar
yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kenapa lewat perantaraan rohnya? Dan kita nggak boleh jauh dari Roh Kudus, harus dekat dengan Roh Kudus. Karena percayalah begini, hanya dengan perantaraan rohnya itulah kita dipulihkan, dibangkitkan. Yesus pernah berkata gini, lebih berguna, lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu nggak datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku mengutus dia datang kepadamu. Jadi Yesus memberi sebutan, Yesus kasih gelar sama Roh Kudus itu, dia disebut penghibur. Terjemahan lain, ada ayat mengatakan dia sebagai penolong, comforter, tetapi dia juga sebagai lawyer. Terjemahan lain dalam bahasa Inggris, lawyer itu pengacara ya. Kenapa Tuhan utus Roh Kudusnya? Karena dia disebut sebagai penghibur dan lawyer kita, pengacara kita, dan but the helper, penolong setiap kita. Kenapa diutus? Begitu dia naik ke sorga, Yesus utus penghibur, Yesus utus penolong yang lain seperti dia. Karena Tuhan Yesus tahu Anda dan saya lemah. Kita nggak sempurna, kita suka jatuh, kita suka tersandung, kita mudah gagal. Kerja ini suka gagal, karena Anda lemah dengan saya, suka jatuh tersandung. Makanya Tuhan utus rohnya menghibur, menolong, menjadi pengacara dalam hidup kita. Ada banyak orang salah ngomong statementnya. Ada orang suka bilang begini, nanti deh saya mau dekat sama Roh Kudus, nanti saya setia sama Tuhan, saya melayani Tuhan, nanti kalau urusan saya udah beres. Saudara, ini statement yang salah ya. Beres dulu hidupnya, beres masalah dulu, baru dekat sama Tuhan, dekat sama Roh Kudus. Ini salah perkataan seperti ini. Ini namanya, istilah saya, orang sudah sehat tubuhnya baru dia minum antibiotik. Udah bugar badannya baru minum obat. Saudara, Roh Kudus itu obat dari sorga yang dikirim sama Tuhan untuk nolong kita. Kalau ada pusing, minum obat pusing. Sakit kepala, kasih obat sakit kepala. Orang tinggi panasnya minum obat demam, penurun badan. Kalau sudah minum obat, ya nggak usah bikin apa-apa. Lagi sakit kepala, nggak usah diurut lagi. Obat yang Anda minum itu bekerja. Roh Kudus itu obat dari sorga. Dia bisa tolong saudara. Hari ini jangan pernah jauh dari dia. Kenapa dia diutus? Karena dia menolong kita. Bahkan saya tertarik sharing sedikit tentang dia disebut lawyer, pengacara. Maaf, di dunia ini kalau saudara punya kasus, kalau Anda nggak hati-hati pilih lawyer, maaf nih kata-kata saya, Anda bisa dimakan. Karena kadang-kadang lawyer di dunia ini kalau nggak takut sama Tuhan, dia bisa kong kali kong, dia bisa jadi agen ganda gitu ya. Bisa bela kiri, tapi juga bisa bela kanan. Yang kiri disikat sama dia. Yang penting siapa yang bayar besar. Maaf ya saudara ya, ini pengacara dunia nggak takut sama Tuhan. Kalau ada yang pengacara mendengar firman Allah ini, saya harap Anda jadi pengacara yang takut sama Tuhan. Ya, Roh Kudus itu agen pemulihan, agen hanya huruf besar. Dia distributor besar. Dia agen pemulihan, dia agen perubahan, dia agen mujizat, dia agen pengampunan, dia agen keajaiban. Makanya kalau Anda mau dibangkitkan, yang bisa bela saudara hanya Roh Kudus. Yesus kirimkan Roh Kudusnya, disebut sebagai lawyer, disebut sebagai penolong, dia penghibur karena dia tahu kita lemah. Mau dipulihkan saudara, jangan pernah jauh dari Roh Kudus. Hari ini buka hatimu. Nanti kalau yang kedua, saya masih lanjutkan besok untuk yang kedua, tapi saya buka sedikit. Kalau kita baca, coba munculkan dulu. Ini yang poin terakhir. Saya besok akan bicara soal penyerahan, tapi saya buka sedikit kepada sama saudara. Yeskiel tadi pasal 37. Ini poin yang kedua sedikit untuk membawa saudara berjalan sepanjang hari ini. Yeskiel 37 pada ayatnya yang kedua, saudara ya. Saya baca. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Bagaimana cara dipulihkan yang kedua? Anda mesti terbuka sama Tuhan. Tulang-tulang kering ini bicara umat Allah. Saya pernah bertanya sama Roh Kudus, ini orang-orang mati Israel, ini jumlahnya mungkin ratusan ribu, banyak sekali. Semuanya jadi tulang kering. Tadinya mayat, ada dagingnya, tapi karena di tempat terbuka di lembah, dia disentrong sama sinar matahari. Lama-lama daging habis, urat habis, kulit habis semuanya.
tinggal tulang, pelembab hilang, tinggal tulang yang kering. Tulang kering itu nggak mungkin bisa hidup lagi. Saya pernah bertanya untuk saya bisa terangkan sama jemaat. Saya pernah bertanya sama Tuhan, ini maksudnya apa Tuhan? Ini kan umatku, umat pilihanmu, kok Tuhan tidak bela? Ini kan umatmu Tuhan, kok nggak dikubur, ditutup sama tanah? Saya ingat waktu itu Tuhan kasih pengertian sama saya. Karena orang yang gagal, orang yang hancur masalahnya, itu kalau dia tutup lubang, gali lubang, kesalahannya dia, kehancurannya dia tutup sama dosanya, nipu orang. Tutup kesalahan, tutup kehancuran dengan cara dosa. Tuhan nggak pernah pulihkan. Apa yang kita mesti buat? Terbuka datang sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Saudara, poin kedua, kalau Anda mau dipulihkan sama Tuhan, bangkit dari kegagalanmu, gak usah ditutupi sama Tuhan, jangan ditutup sama dosa. Jadi kalau Anda hancur, jangan kehancuranmu ditutup sama dosa lain, nipu orang, ya kong kali kong sama orang, merugikan orang. Jangan. Engkau justru hatimu terbuka sama Tuhan, mau dipulihkan pagi ini, ayo berjalan berserah sama Tuhan, ikuti caranya Tuhan, ikuti proses Tuhan. Saya berdoa Anda dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya berkat firman ini, saya masih bicara besok, saya besok bicara tentang penyerahan diri, terbuka di hadapan Tuhan. Tapi paling tidak pagi ini, mari dekat dengan Roh Kudus, akrab dengan Dia. Sekaligus ini saya umumkan, nanti sore kita kembali menyembah sama-sama. Saudara bisa chat lewat media sosial yang ada, apa pergumulanmu, masalahmu. Dan saya rindu ada testimoni, ada banyak orang mengalami pertolongan Tuhan. Ada banyak tadi malam respon lewat messenger, lewat WA juga. Orang-orang merasa disegarkan, mengalami lawatan Tuhan. Saya rindu nanti malam pun jam 6 sampai jam 7 Anda dilawat Tuhan kembali lewat live streaming. Nyembah sama-sama. Saya senang hari ini ada dan saya bisa menyembah Tuhan sama-sama. Mari kita akan menyembah Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara-saudara ya. Kita satu pujian saja, aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari sama-sama dengan saya katakan, aku berserah, kami berserah diri, aku berserah, oh pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi, mari angkat tanganmu, saudara, katakanlah, aku berserah, aku berserah Tuhan, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Saya rindu sekali lagi, dengan iman percaya katakan, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah, Lord Jesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus
Yesus Juru Selamat. Ayo nyembah Tuhan jemaat, sama-sama datang dalam hadirat-Nya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang berserah kepada-Mu Yesus. Syatanamu ya Rabba ya Rabbu, ku berserah diri kepada-Mu. Kita ya masih kita Rabbu. Engkau pemulih agar perubahan dalam hidup kami, sumber pertolongan dalam hidup setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari datang mendekat kepada Tuhan. Mari jemaat angkat rohmu, angkat penyembahanmu bagi Dia. Kiara masih kinaramo, kiara masih kinaramo, kiara ya Rama ya Rama. Haleluya, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber yang memulihkan hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Ramakataya Rabaya Rabaya Shirida Rabaya Rabo. Kami menyembah, kami menyembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau jamah, Engkau lawan. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Mari buka kedua tanganmu seperti ini. Buka hatimu lebar-lebar. Izinkan rohnya menjamah dan melawan hidup. Roh Kudus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat rohmu yang bekerja di tengah kami, yang mulai kehilangan harapan, bahkan hampir-hampir jatuh dan putus asa. Pagi ini lewat firman dan rohmu dibangkitkan kembali imannya. Percaya kami kepada Tuhan semakin terangkat. Kami memandang kepada Engkau, Engkau sumber perubahan, Engkau agen pemulihan, Engkau sumber mujizat dan segala hal-hal yang mustahil, yang susah kami pikirkan, Engkau bisa kerjakan pagi ini. Jika ada yang hancur, jika ada yang jatuh, jika ada yang terpuruk, Engkau bisa bangkitkan dari titik nol, bahkan dari minus pun bangkit kembali dalam nama Yesus. Kami dekat dengan rohmu. Jika ada yang selama ini mulai menjauh darimu, pagi ini dengan mendengar firman Allah, hidupnya semakin mendekat dengan rohmu, akrab dengan rohmu, terbuka hati hidupnya dijamah, dilawat oleh rohmu ya Tuhan. Hanya Tuhan, Yesus dan Roh Kudus yang bisa memulihkan umatmu. Bahkan kami belajar terbuka. Kalau kami hancur, jatuh, ada kesukaran, justru bukan kami tutup dengan dosa dan dosa dan dosa. Kami belajar berserah diri kepada Tuhan. Inilah kami. Kami gak mau pakai topeng menutupi diri kami. Apa adanya kami datang kepadamu. Jamah umatmu hari ini. Kami jalani hari dengan sukacita. Berkat-Mu limpah atas kami. Turunkan berkat-Mu atas jemaat-Mu. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus turun menjamah umat-Mu. Dan pertemukan kami kembali sore nanti dalam live streaming lewat Facebook, lewat YouTube, lewat Instagram.
untuk kami dilawat 1 jam dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Engkau lawat kami lebih lagi. Sukacita kami hari ini dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin.